Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita memulai pelajaran pada hari ini dengan mengucap bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang membina masyarakat Madinah dalam bidang agama dan dalam bidang pertahanan. Tujuan kita mempelajari materi ini untuk mengetahui bagaimana Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah yang maju dan terdepan. Pembinaan dalam bidang agama. Yang pertama, membangun masjid. Pada saat itu, Nabi melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Madinah. Banyak dari masyarakat yang menginginkan Nabi untuk tinggal di rumahnya. Namun, Nabi malah membiarkan untanya untuk tetap berjalan sampai unta tersebut berhenti. Dan akhirnya berhentilah unta tersebut di bawah pohon kurma di tanah yang lapang, yang ternyata pemiliknya adalah 2 anak yatim. Akhirnya, Nabi membangun tempat tinggalnya sekaligus membangun masjid yang bernama Masjid Nabawi, yang pertama di Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Nabi membangun masjid ini bukan hanya untuk sekedar melakukan ibadah sholat, namun Nabi menggunakannya sebagai pusat peribadatan, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad, menampung kaum muhajirin dari Makkah yang kehabisan bekal, dan tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membangun pendidikan dan dakwah. Tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau kota Madinah adalah untuk mengembangkan pendidikan dan berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Maka, sesampainya di Yasrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam menyampaikan ajaran ini, Nabi Muhammad lebih pada pemberian contoh dengan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Hidupnya yang sederhana, tutur katanya yang lembut, serta sangat mencintai masyarakatnya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada umat manusia dilakukan dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan. Akhirnya, berkembanglah sangat pesat pendidikan dan juga agama Islam dengan tatanan-tatanan yang sangat baik di kota Madinah. Pembinaan dalam bidang pertahanan. Pertahanan yang utama adalah kekuatan iman atau akidah. Pertahanan yang dikuatkan oleh Rasulullah di Madinah yang pertama adalah menguatkan iman atau akidahnya. Alasannya, karena ketika iman atau akidah yang kuat, maka masyarakat Madinah tidak akan segan-segan dalam membela agama Islam. Oleh karena dengan iman yang kuat, maka akan timbul semangat dan persatuan demi membela tegaknya iman. Setelah terbentuknya masyarakat Madinah, Rasulullah membuat dustur atau undang-undang yang terkenal dengan Piagam Madinah. Unsur-unsur negara setelah terbentuknya negara Islam di Madinah, yang pertama, Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Yang kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya. Yang ketiga, Piagam Madinah sebagai undang-undangnya. Yang keempat, orang Islam dan orang Yahudi sebagai masyarakatnya. Adapun sistem pertahanan Rasulullah dalam bidang militer, yang pertama, bermusyawarah dalam membentuk taktik militer. Yang kedua, mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Yang ketiga, meminimalkan jumlah korban. Yang keempat, tidak mudah marah. Yang kelima, pendelegasian kepemimpinan pasukan. Yang keenam, membawa tradisi baru. Tujuan peperangan yakni jihad. Yang ketujuh, komunikasi militer yang jelas dan tegas.
Yang ke-8, selalu waspada. Yang ke-9, tidak segan turun ke bawah. Yang ke-10, memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan pertahanan negara, Rasulullah juga telah menyiapkan pasukan yang bertugas membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.